Akhirnya PSSI mengumumkan secara resmi John Hartman sebagai nahkoda baru pelatih timnas Indonesia. Tetapi di sini ada yang menarik, yaitu raut wajah dari Bapak Erick Thohir yang kurang antusias untuk mengumumkan John Hartman. Kalau kalian semua melihat videonya pada saat acara conference press, ini berbeda sekali pada saat conference press-nya Patrick Kluivert, dia yang begitu antusias, begitu semangat. Apakah ini karena bukan dari Belanda? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dia yang kurang turut ikut campur dalam pemilihan pelatih ini? Apakah dari dua statement ini yang membuat Bapak Erick Thohir kurang bersemangat, kurang berantusias saat mengumumkan John Hartman? Ataukah ini karena bukan visi misinya yang sebelumnya sudah menghubungi KNVB, akan membawa visi misi dari Belanda dibawa ke Indonesia? Ini sangat berbeda sekali pada saat Patrick Kluivert diumumkan. Kenapa bisa seperti itu? Seharusnya raut wajah seperti itu tidak ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI. Gue nggak tahu ini Pak Erick Thohir masih fokus di PSSI atau terlalu fokus di Kemenpora. Tetapi ini membuat perdebatan publik yang sangat heboh ketika Pak Erick Thohir memasang gimmick seperti itu, yang biasanya Pak Erick Thohir pada saat mengumumkan Patrick Kluivert dia begitu semangat, begitu antusiasme. Tetapi ini berbanding 180 derajat. Apa yang terjadi sebenarnya di balik layar ketika pemilihan John Hartman? Kita belum tahu ini. Dan yang terpenting di sini, John Hartman sudah melatih timnas Indonesia. Dia pertama-tama kerja dia di awal Februari atau di akhir Januari, nanti dia akan berkunjung ke Eropa melihat atau memantau pemain-pemain abroad, dan dia mencari pemain keturunan lagi yang berpotensi bisa membela timnas Indonesia. Yang mana di sini di awal Februari atau di akhir Januari nanti dia akan ke Eropa melihat lingkungan latihan para pemain abroad timnas Indonesia seperti Jayges, dia akan berkunjung ke Sassuolo, Kevin Dix, dia akan berkunjung ke Mönchengladbach, lalu melihat Emil Audero juga di Italia sama-sama dengan Jayges, lalu melihat Martin Paz, ini bagaimana yang bermain di DC United, melihat dari Calvin Verdong di Lyon, Orat Mangun, semuanya dikunjungi, termasuk Marcelino, terus Milano Jonathan, semuanya dikunjungi yang bermain abroad. Ini respon positif untuk para pemain timnas Indonesia. Jadi pelatih itu memantau kinerjanya. Jadi bukan hanya setelah melatih lalu pulang ke Belanda, ini enggak, benar-benar memantau, tinggal di Indonesia lalu memantau, nanti setelah memantau di Eropa dia akan memantau liga-liga di Indonesia, bagaimana permainan liga di Indonesia, karakternya itu bagaimana, apakah ada pemain yang bisa diangkut, pemain baru yang bisa diangkut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini semoga saja mendapatkan pemain ya, seperti Malik Rizaldi di Persebaya lagi bagus-bagusnya, terus Beckham Putra mungkin ada kekurangan dalam body charge, body balance-nya dalam bertahan, ini bisa diperbaiki oleh John Hartman kalau dipanggil lagi. Dan terutama ini Mark Klok, apakah dia masih ambisius seperti itu? Apakah dia tidak sadar diri ketika dipanggil timnas Indonesia lalu performanya sangat buruk sekali ketika bermain bersama timnas Indonesia? Begitu juga Stefano Lillipali. Semoga John Hartman ketika mengadakan kunjungan-kunjungan baik ke Eropa maupun menonton liga-liga di Indonesia atau BRI Super League, ini dia mendapatkan penglihatan yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi walaupun Mark Klok, gue bukan menjelekkan Mark Klok, mungkin kita semua sudah tahu, gue sebelumnya minta maaf kepada supporter Persib, gue bukan menjelekkan kapten kalian Mark Klok, tetapi ini faktanya ketika bermain untuk timnas dia tidak menampilkan performa yang begitu bagus, dan itu merugikan untuk timnas. Ketika satu kesalahan akan berdampak sangat buruk, dan itu terbukti di ajang kualifikasi round 4 kemarin yang sudah diberikan kepercayaan kembali oleh Patrick Kluivert tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan ini semoga ada pemain-pemain baru. Bagaimana sebenarnya pemain Liga Indonesia ketika dipantau melihat apakah tekniknya sudah bagus semua, apakah dia akan mengeluhkan seperti Sintayong nanti. Ini yang patut kita tunggu, yang mana di sini bahwasannya John Hartman akan memanfaatkan pemain lokal untuk Piala AFF. Yaitu yang mana di sini kalau Piala AFF belum masuk kalender resmi FIFA,
Ini akan kesulitan untuk memanggil pemain-pemain diaspora, tetapi keuntungannya masih bisa memanggil pemain yang berada di kawasan ASEAN, seperti adanya Asnawi, terus Sandy Walsh, Sen Patinama, Arhan Pratama di situ. Lalu bisa memanggil Ramadan Sananta. Di Liga 1 kita juga ada Tom Haye, Eleno Reinders, Rizky Ridho. Mungkin kekurangannya banyak pemain diaspora, tetapi masih bisa diisi pos-pos tersebut. Contohnya seperti bek ada Rizky Ridho, ada Komang nanti di situ. Terus di sektor kiri ada Arhan Pratama, ada Sen Patinama, di sektor kanan ada Asnawi, ada Sandy Walsh. Pemain-pemain abroad yang tidak bisa dipanggil bisa diisi itu. Lalu di tengah ada Tom Haye, Eleno Reinders. Dan kalau memang sudah deal nanti pada pengumuman bursa transfer, Persib Bandung mendatangkan Joe Pelupesi, di situ juga Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini bisa diisi oleh Joe Pelupesi di lini tengah. Di sektor serangan kita bisa lihat ada Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Ini banyak, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta yang bisa mengisi pos tersebut, atau Rafael Strek, atau siapa nanti. Mungkin Ciro dan David Da Silva sudah selesai naturalisasi, bisa dimanfaatkan untuk Piala AFF nanti walaupun umurnya sudah 35 tahun. Itu bisa dimanfaatkan oleh John Hartman juga untuk mengisi Piala AFF. Dia tidak memandang status pemain ini berasal dari mana. Ketika pemain tersebut memiliki kewarganegaraan, ini ucapnya John Hartman ya, memiliki kewarganegaraan Indonesia, dia bermain bagus, dia pantas untuk membela Garuda. Ini ucapan dari John Hartman. Ini gua melihat dikutip dari John Hartman beberapa waktu lalu ketika dia memilih Timnas Indonesia. Dia tidak melihat dia asal-usulnya dari mana, yang penting dia memiliki paspor Indonesia dan dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Entah dia prosesnya dari naturalisasi atau dia asli binaan sepak bola Indonesia, itu tidak ada masalah untuk John Hartman. Yang penting bisa membawa Timnas Garuda kita menaikkan ranking timnas, membawa Timnas Garuda kita terbang tinggi di kancah internasional. Dan ini menjadi angin segar buat para pemain. Dan yang menariknya lagi di sini, John Hartman hanya membawa satu pelatih. Satu pelatih itu siapa? Yang dibawa oleh John Hartman pada saat conference press kemarin, yang bisa dibilang menjulang tinggi orangnya. Dia adalah Cesar Melan. Cesar Melan ini mempunyai track record yang sangat bagus di Tim Nasional Kanada, yaitu yang mana dia di 2018 sampai 2022 dia sama sebagai pelatih performa pelatih performa fisiknya Timnas Putra Kanada yang sebelumnya berada di Timnas Putri dari 2011 hingga 2018. Ketika John Hartman melatih 2018, Melan ini diajak oleh John Hartman untuk melatih fisik Timnas Kanada, yang mana di sini terbukti berhasil meningkatkan dari segi fisik saja bisa ditingkatkan performanya, walaupun baik pemain abroad, tetapi taktik John Hartman ini sangat menguras fisik. Kalau gue lihat dari taktiknya John Hartman ini 11-12 dengan Sintayong, yang mana ketika bertahan dengan menyerang, transisinya ini begitu cepat. Ini yang difokuskan agar konsentrasi pemain itu sampai selesai babak kedua ini tetap fokus. Ini dibutuhkan fisik yang prima, dan ini Melan ini sangat pas. Yang mana sebelumnya Melan ini melatih Timnas Kanada, lalu diajak John Hartman melatih Timnas Indonesia juga. Ini sangat pas ini. Yang mana pelatih fisik dan pelatih kepala ini satu visi dan satu misi, dan ditambah lagi nanti asisten pelatihnya berasal dari Indonesia, yang mana yang beredar ada Zulkifli Syukur, Bima Sakti, Kurniawan Dwilianto. Kalau Novarianto mungkin bisa, tetapi dia lagi fokus ke U20, dan ini yang menjadi pantauan John Hartman juga ketika melihat U20 nanti. Dia melihat anak asuh Novarianto seperti apa metode latihan yang dilakukan oleh Novarianto. Ini patut diperhitungkan oleh John Hartman. Apakah visi misinya sama nih Novarianto dengan John Hartman? Yang mana yang kita tahu John Hartman akan melatih Timnas U23 juga, yang mana ketika dari U20 dilatih oleh Novarianto tidak begitu jauh gap ya, cara melatihnya tidak begitu jauh, cara taktikal juga tidak begitu jauh, yang mana di sini Novarianto yang kita ketahui juga menggunakan formasi 3 back sama seperti John Hartman, yang mana anak asuh Novarianto
pembinaan fisiknya sangat bagus, dan itu terbukti sampai 90 menit tidak merasa kelelahan dan tetap fokus sesuai arahan dari Nova Arianto. Ini yang sangat menarik, yang kita nanti siapakah asisten pelatih dari Indonesia yang akan membantu pelatih John Hartman untuk menakodai timnas Indonesia. Asisten-asisten terbaik ini akan dipilih untuk menakodai timnas Indonesia. Oke, jadi itu saja berita tentang John Hartman dari Progressive Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Gua Iqbal dan ciao.